Selamat pagi atau siang atau malam, Pak Rudi. Kami dari kelompok untuk mengerjakan proyek pengganti UAS. Saya Siti Kurniawan bersama dengan Kayla Revina. Kami akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Perbandingan Prediksi Gaji Karyawan dengan Model Multilayer Perceptron. Penelitian ini bertujuan untuk membangun model prediksi gaji menggunakan metode deep learning serta membandingkan performa beberapa optimizer untuk memperoleh hasil prediksi yang paling baik. Dalam dunia profesional, penentuan gaji merupakan aspek yang penting baik bagi perusahaan maupun pelamar kerja. Besaran gaji dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tingkat pendidikan, pengalaman kerja, jabatan, lokasi pekerjaan, dan keterampilan yang dimiliki oleh seseorang. Dengan semakin berkembangnya teknologi dan analisis data di bidang human resources, perusahaan mulai memanfaatkan pendekatan berbasis data untuk menentukan standar gaji yang lebih objektif. Namun, prediksi gaji bukanlah masalah yang sederhana karena terdapat banyak variabel dengan hubungan yang kompleks, sehingga tidak selalu linier hubungannya. Oleh karena itu, pada penelitian ini, kami menggunakan metode deep learning khususnya multilayer perceptron atau MLP yang memiliki kemampuan untuk mempelajari hubungan kompleks antara fitur dan menghasilkan prediksi yang lebih baik. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menerapkan metode deep learning pada dataset salary prediction untuk menghasilkan model prediksi gaji yang paling optimal. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk melakukan eksplorasi data, membangun model prediktif, membandingkan performa beberapa konfigurasi model, serta memperoleh insight mengenai faktor-faktor yang paling memengaruhi besaran gaji. Untuk dataset yang kami gunakan adalah dataset berjudul Salary Prediction, dan dia berisi data-data karakteristik individu dan informasi pekerjaan yang memengaruhi besaran gaji. Beberapa fitur yang terdapat dalam dataset antara lain tingkat pendidikan, pengalaman kerja, ukuran perusahaan, lokasi pekerjaan, keterampilan, dan beberapa atribut lainnya. Nilai target yang akan diprediksi adalah salary atau gaji. Dataset ini cocok karena memiliki jumlah data yang besar serta variasi fitur yang cukup beragam sehingga sesuai untuk digunakan dalam eksperimen ini. Sebelum mulai proses model training, kami melakukan beberapa tahap pre-processing. Yang pertama adalah penanganan missing values dan data duplikat agar kualitas data itu tetap terjaga. Selanjutnya dilakukan transformasi data kategorikal menjadi data numerik menggunakan one-hot encoding dan label encoding. One-hot encoding itu digunakan untuk fitur-fitur kategorikal yang tidak memiliki ukuran, sedangkan label encoding itu digunakan untuk fitur-fitur yang memiliki tingkatan atau hierarki. Setelah itu dilakukan juga normalisasi data numerik agar proses pelatihan model itu menjadi lebih stabil, supaya semua fitur-fiturnya itu dalam satu skala. Terakhir, dataset itu dibagi juga menjadi data pelatihan dan data validasi juga data pengujian. Sebanyak 70% dari data digunakan untuk pelatihan, sedangkan 30% sisanya dibagi kembali menjadi data validasi dan data pengujian. Selanjutnya, di tahap eksplorasi data, kami melakukan visualisasi terlebih dahulu terhadap fitur numerik menggunakan histogram dan fitur kategorikal menggunakan diagram batang. Berdasarkan hasil visualisasi, sebagian besar fitur itu menunjukkan distribusi yang relatif seragam. Hal tersebut mengindikasikan bahwa dataset telah tersampel dengan baik dan tidak menggunakan ketidakseimbangan data yang signifikan, menunjukkan ketidakseimbangan data yang signifikan. Sementara itu, fitur salary menunjukkan pola yang menyerupai distribusi normal atau bell curve. Kondisi ini menunjukkan bahwa data target itu sudah cukup baik untuk digunakan dalam proses pemodelan. Oke, selanjutnya, karena dataset ini memiliki cukup banyak fitur setelah pre-processing tadi, maka kita melakukan analisis korelasi juga menggunakan korelasi Pearson untuk setiap fiturnya yang sudah berbentuk numerik.
Ini tujuannya adalah untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang linear antara fitur salary dengan fitur-fitur lainnya. Nah, hasilnya dapat disajikan pada heat map berikut, grafik heat map berikut. Dan di sini terlihat bahwa fitur salary itu berkorelasi cukup signifikan secara linear hanya dengan tiga fitur lainnya, yaitu education level, experience year, sama company size. Kalau kita hanya ambil tiga fitur itu, dikhawatirkan nanti akan mengganggu proses pemodelannya. Nah, tapi kalau kita pakai semua fiturnya itu juga dapat mengganggu pelatihan model menjadi sangat lambat. Sehingga alternatifnya yang akan kami gunakan adalah dengan melakukan prinsipal komponen analisis atau PCA. PCA sendiri itu merupakan salah satu teknik menyederhanakan data dengan cara mereduksi dimensi dari dataset tersebut. Karena terdapat 38 fitur serta preprocessing, maka data perlu disederhanakan agar memudahkan proses pelatihan model. PCA mengurangi dimensi data dengan cara menggabungkan fitur-fiturnya yang terdapat pada data menjadi sekumpulan subset fitur baru yang lebih kecil atau disebut dengan principal components. Nah, untuk memilih berapa banyak fitur yang harus digunakan, maka kita menggunakan cumulative explain variance ratio, terus ini ada grafiknya juga. Nah, berdasarkan grafik ini, kita lihat bahwa dengan 6 fitur saja itu sudah cukup untuk merepresentasikan lebih dari 70% data. Nah, pada percobaan kali ini, karena kami ingin datanya direpresentasikan sebanyak 90%, maka kami mengambil 23 fitur untuk pelatihan model. Selanjutnya adalah pemilihan model prediktif. Berdasarkan studi literatur, kita menggunakan multilayer perceptron, yaitu adalah model berbasis neural network yang paling sederhana, yang dapat terdiri atas satu atau lebih hidden layer dan beberapa neuron yang memproses informasi dan membuat keputusan berdasarkan input yang diberikan. Dalam konteks prediksi salary ini, MLP cukup efektif dalam menangkap hubungan nonlinear dan interaksi kompleks antar fitur-fitur lainnya, seperti tingkat pendidikan atau jenis industri. Dengan ukuran dataset yang cukup besar ini, MLP juga dapat melatih bobot dan bias secara optimal tanpa mengalami overfitting. Pada percobaan kali ini juga, model MLP ini akan kami gabungkan dengan beberapa algoritma optimizer untuk proses pelatihan model dengan bantuan library Optuna untuk menentukan hyperparameter terbaik yang akan digunakan. Nah, untuk metrik evaluasinya sendiri, kami menggunakan mean square error. Ini adalah metrik yang paling sering digunakan untuk kasus prediksi nilai kontinu. Karena kami akan memprediksi gaji karyawan yang merupakan nilai kontinu numerik, maka kami gunakan fungsi loss MSE dengan formula sebagai. Lalu untuk eksperimennya, sebelum kami membangun modelnya, kami lakukan penentuan hyperparameter dengan library Optuna untuk mendapatkan hyperparameter paling baik tanpa harus melakukan brute force. Pada percobaan kali ini dilakukan eksplorasi model sehingga terdapat dua model yang akan kami bandingkan nanti, yaitu MLP dengan optimizer Adam dan MLP dengan optimizer yang dipilih oleh Optuna. Yang pertama, kami lakukan penentuan hyperparameter untuk MLP dengan algoritma optimizer Adam, seperti fungsi aktivasinya, learning rate-nya, banyak layernya, serta jumlah neuron pada setiap layernya. Nah, agar mempermudah komputasi, rentang learning rate yang dipilih itu antara 10 pangkat min 4 sampai 10 pangkat min 1, rentang banyak layernya antara 3 sampai 5, dan rentang jumlah neuronnya dipilih antara 32 sampai 128. Untuk fungsi aktivasinya, karena uh, ini datanya banyak banget, jadi kami memerlukan operasi perhitungan yang cukup ringan. Makanya kami di sini akan memilih ReLU dan Liqui ReLU untuk menyederhanakan perhitungan. Nah, dan berdasarkan hasil komputasi Optuna, didapat hasil hyperparameter terbaiknya, yaitu fungsi aktivasinya menggunakan ReLU, banyak layernya 5, dengan jumlah neuron pada hidden layer 1 sebanyak 96, hidden layer 2 96, hidden layer 3 96, hidden layer 4 128, dan output layer 32, serta learning rate-nya kurang lebih 0,001. Hyperparameter ini akan kami gunakan untuk MLP dengan optimizer Adam. Selanjutnya, kami kembali menentukan hyperparameter untuk MLP dengan memvariasikan algoritma optimizernya. Berdasarkan hasil Optuna sebelumnya, kami akan memilih fungsi aktivasi ReLU untuk model ini. Sedangkan untuk rentang learning rate, banyak layer dan jumlah neuron akan sama seperti sebelumnya. Untuk variasi algoritma optimizernya, kami memilih antara 3 optimizer, yaitu Adam, SGD, dan RMS-Prop. Hasilnya didapat optimizer yang paling baik itu adalah RMS-Prop dengan banyak layernya 3, jumlah neuron pada hidden layer 1 128,
pada hidden layer 2 adalah 72, dan pada output layer 107. Dan learning rate-nya di 0,001 juga. Kemudian dibangun model MLP berdasarkan kedua hasil Optuna tadi, dan dengan melihat fungsi loss MSE dan membandingkan nilai aktual dengan nilai prediksi yang kami ambil pada 5% data uji. Lalu didapatkan hasil seperti berikut dengan iterasinya yang dilakukan sebanyak 100 kali. Ini untuk yang MLP dengan optimizer Adam, ini MSE untuk yang data latih, yang ini yang MSE untuk data validasi. Lalu ini untuk yang MLP dengan optimizer RMS Prop, ini yang data latih, yang ini yang data uji. Lalu di sini juga ada grafik perbandingan data uji aktual dengan prediksi. Yang ini untuk yang MLP Optimizer Adam, yang ini untuk yang MLP Optimizer RMS Prop. Dan didapat nilai MSE-nya sebagai berikut. Untuk yang Optimizer Adam itu data latihnya MSE-nya 0,02, untuk data validasinya 0,0201. Untuk yang RMS Prop, data latihnya itu MSE-nya 0,021, yang validasi 0,0211. Nah, berdasarkan visualisasi grafik MSE di 100 iterasi pertama itu, kedua modelnya sudah cukup memberikan hasil yang baik, ditandai dengan nilai MSE-nya yang semakin konvergen untuk data latih. Sedangkan untuk data validasi tadi masih terdapat fluktuasi, tapi tidak terlalu signifikan. Dengan 100 iterasi pertama juga, kedua model sudah cukup baik untuk memprediksi gaji karyawan yang dapat dilihat dari grafik gaji aktual dan gaji prediksi pada data tes tadi, mengindikasikan bahwa model tidak mengalami overfitting. Hasil yang diberikan oleh Optuna untuk nilai learning rate-nya juga sudah sesuai dengan data. Nah, secara perbandingan antara kedua model, model MLP dengan optimizer Adam memberikan nilai MSE yang lebih kecil dibanding dengan optimizer RMS Prop, dengan selisih nilainya hanya sebesar 0,0001. Nah, hal ini dapat dikarenakan karena MLP Optimizer Adam itu menggunakan layer yang lebih besar dibandingkan Optimizer RMS Prop. Selain itu, Optimizer Adam itu juga lebih unggul untuk memodelkan data ini, karena Adam dapat menangani data dengan gradien yang jarang, terutama pada fitur-fitur yang dikenakan one-hot encoding tadi ada cukup banyak. Meskipun begitu, kedua algoritmanya memiliki karakteristik yang mirip, yakni sama-sama merupakan rumpun optimizer yang adaptif terhadap learning rate untuk setiap fitur. Makanya tadi nilai MSE-nya tidak jauh berbeda. Nah, kekurangan dari kedua model ini adalah dibutuhkan waktu komputasi yang cukup lama untuk menghasilkan model yang cukup baik, karena datanya sangat banyak, ada 250.000. Hal ini juga dipengaruhi oleh jumlah neuron pada setiap layer yang cukup besar, serta tadi pemilihan fitur PCA-nya cukup banyak, ada 23 fitur, sehingga komputasinya sangat memakan waktu. Maka, berdasarkan hasil analisis dan evaluasi performa model tadi, dapat disimpulkan bahwa model MLP dengan optimizer Adam lebih unggul dibandingkan MLP dengan optimizer RMS Prop, dengan selisih MSE-nya 0,0001. Namun, karena kedua algoritma ini memiliki karakteristik yang cukup mirip, maka selisih MSE-nya tidak begitu jauh. Kedua model juga sudah cukup memprediksi gaji karyawan dengan baik, terlihat dari MSE yang dihasilkan semakin konvergen, dan grafik perbandingannya juga cukup baik, sehingga mengindikasikan bahwa tidak adanya overfitting. Namun kekurangannya adalah proses komputasinya memerlukan waktu yang lebih dari 1 jam untuk masing-masing model. Maka rekomendasi yang dapat kami berikan adalah dengan mengeksplorasi model-model deep learning lainnya yang memiliki karakteristik berbeda, agar dapat lebih terlihat perbandingannya. Selain itu, untuk masalah waktu komputasi, itu dapat disederhanakan dengan cara mereduksi fitur PCA yang digunakan, yakni yang dapat merepresentasikan 80% dari seluruh data. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih. Yeay, berapa menit itu?